Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lilis Fitriani dalam media pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai peluang. Peluang adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang kemungkinan dari suatu kejadian. Nah, sebelum itu kita akan belajar tentang ruang sampel dan titik sampel terlebih dahulu. Ruang sampel yang dilambangkan dengan S adalah kumpulan atau himpunan semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Untuk menentukan ruang sampel ada dua cara, yaitu dengan menggunakan tabel dan diagram pohon. Perhatikan contoh, kita diminta menentukan ruang sampel untuk percobaan pelemparan dua koin. Kita lihat gambar koin ini, sebuah koin memiliki dua sisi, yaitu satu sisi gambar atau G dan satu sisi angka atau A. Untuk membuat ruang sampel dari pelemparan dua koin, cara pertama dilakukan dengan diagram pohon. Pertama kita buat dua cabang, yaitu A dan G, itu akan mewakili koin pertama, lalu kita buat lagi dengan cabang di setiap cabangnya seperti tadi, yaitu dengan nama A dan G. Jika koinnya ada 3 dan seterusnya, maka kita harus membuat cabang seperti itu lagi di setiap cabang tersebut. Maka dari situ diperoleh ruang sampel, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Cara kedua yaitu dengan menggunakan tabel. Untuk pelemparan dua koin kita membuat tabel seperti ini, baris mewakili koin 1 dan kolom mewakili koin 2. Lalu kita isi tabelnya seperti ini. Ini sudah kita pernah pelajari ya di kaidah pencacahan, hanya mengulang saja. Dari kedua cara tersebut diperoleh 4 anggota ruang sampel, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Angka 4 tersebut berasal dari 2 kali 2 yang mewakili banyaknya sisi koin. Karena koinnya ada 2, maka jumlah sisi koin 1 dikalikan dengan jumlah sisi koin 2, jadinya 2 kali 2 sama dengan 4. Untuk contoh selanjutnya, kita akan menghitung ruang sampel untuk pelemparan dua buah dadu. Kali ini kita memakai tabel ya, supaya lebih ringkas tempatnya. Diperoleh tabel seperti ini. Nah, adapun banyaknya anggota ruang sampel atau S itu sebanyak 6 kali 6 sama dengan 36. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai titik sampel. Titik sampel adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Perhatikan contoh. Pada pelemparan dua buah dadu, tentukan banyaknya kemungkinan munculnya jumlah mata dadu 6. Maka jawabnya, jika A adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu 6, maka kita cek tabel berikut. Angka yang muncul pada dadu jika kita jumlahkan dan kita cari yang hasilnya 6, maka ketemu kotak-kotak yang saya tandai dengan kotak merah. Dan ternyata ada 5 anggota ruang sampel yang hasil penjumlahannya adalah 6. Selanjutnya adalah pembahasan tentang peluang suatu kejadian. Peluang kejadian A dilambangkan P dalam kurung A, masing-masing menggunakan huruf besar ya, di mana rumusnya adalah NA dibagi dengan NS. NA adalah banyaknya kejadian A dan NS adalah banyaknya ruang sampel. Perhatikan contoh. Doni melempar sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu genap. Ruang sampel sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS-nya adalah 6. A adalah munculnya mata dadu genap dari angka 1 sampai dengan 6, yaitu 2, 4, dan 6, maka NA sama dengan 3. Jadi peluang A sama dengan NA dibagi NS sama dengan 3 dibagi 6 jika disederhanakan menjadi 1/2. Contoh kedua, Budi melemparkan 2 buah dadu. Tentukan peluang munculnya hasil kali kedua mata dadu yang muncul adalah 6. Perhatikan tabel berikut. Jika angka yang muncul di dadu 1 kita kalikan dengan angka pada dadu 2 dan kita pilih yang hasilnya 6, maka jawabannya adalah yang saya kotak merah dan ada 4 titik sampel. Jika A adalah kejadian munculnya hasil kedua mata dadu adalah 6, maka NA sama dengan 4. Dan NS adalah 6 dikalikan 6 sama dengan 36. Jadi, peluang kejadian A sama dengan 4 dibagi 36 jika disederhanakan menjadi 1/9. Contoh ketiga, sebuah kotak berisi selusin bohlam lampu, 3 diantaranya rusak dan tidak menyala. Jika Andi diminta mengambil 2 bohlam secara acak, tentukan peluang kedua bohlam yang diambil adalah bohlam rusak. Karena ini adalah pengambilan R unsur dari N unsur tanpa memperhatikan urutan, maka menghitung NA dan NS dilakukan dengan menggunakan kombinasi.
Na adalah kombinasi 3 bohlam rusak diambil 2, hasilnya 3. Sedangkan Ns adalah kombinasi 12 bohlam seluruhnya diambil 2, maka hasilnya 66. Sehingga peluang kejadian A adalah Na dibagi Ns sama dengan 3 dibagi 66, apabila kita sederhanakan menjadi 1/22. Kita lanjutkan ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang dengan banyaknya percobaan. Untuk contohnya, 2 buah dadu dilempar 72 kali, tentukan besarnya frekuensi harapan munculnya jumlah kedua mata dadu yang muncul adalah 8. Berikut adalah tabelnya, maka nilai Na sama dengan 5, dan nilai Ns sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Maka frekuensi harapannya adalah peluang kejadian A dikalikan banyaknya percobaan, yaitu 5/36 dikali 72, kita sederhanakan menjadi 10.